41 Satker jajaran Kemenkumham Jatim meraih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM. Tim Deteksi Hukum dan HAM melaporkan, dari Surabaya, Selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Kanwil Kemenkumham Jatim berhasil mengirimkan 41 Satker meraih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM. Jumlah ini menjadi yang terbanyak untuk satu Kanwil Kemenkumham di level nasional. Dari 41 Satker, satu diantaranya adalah Kanwil Kemenkumham Jatim sendiri, sisanya adalah 40 Satker jajaran, ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Hal itu berarti, hampir 60% dari total 64 Satker yang meraih penghargaan bergengsi itu. Bahkan, Kantor Imigrasi Ponorogo menerima penghargaan secara langsung dari Menkumham Yasona Halaoli karena termasuk dalam 11 Satker nasional yang memiliki nilai tertinggi di seluruh Indonesia. Nilai terbaik yang diraih Kanim Ponorogo adalah hasil evaluasi pengumpulan data dukung dan verifikasi langsung yang dilakukan secara daring oleh pihak Ditjen HAM, urai Heni. Penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli serentak di seluruh Kanwil se-Indonesia secara luring dan daring bersamaan dengan peluncuran PP nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Pada saat yang sama, pemberian penghargaan kepada satuan kerja di wilayah Jawa Timur diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Heni Yuwono. Dari Jatim, 4 Satker menerima penghargaan secara simbolis dari Kakanwil, yaitu Lapas 1 Surabaya, Kanim Sus 1 Surabaya, Rukbasan 1 Surabaya dan Kanim 1 Tanjung Perak. Dalam acara tersebut, Menkumham menyatakan bahwa hasil penilaian tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tingkat pusat dan wilayah untuk terus mengoordinasikan, membina, mendorong dan mendukung pelaksanaan P2HAM di tahun berikutnya. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Halaoli, menyatakan tata kelola yang baik dalam dunia usaha tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia atau HAM. Karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi United Guiding Principles on Business and Human Rights atau UPS. Untuk menguatkan komitmen pemerintah terhadap implementasi UPS, Yasona menilai perlu sebuah kerangka regulasi, sehingga Kemenkumham menginisiasi rancangan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau Stranas BHM. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Selasa, tanggal 26 September tahun 2023, rancangan peraturan presiden tersebut telah disahkan dan ditandatangani Presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, kata Yasona pada acara peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, di Geraha Pengayoman Jakarta Selatan, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Lebih lanjut, Yasona menjelaskan Stranas BHM merupakan panduan-panduan yang real dan lebih detail bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan bisnis dan HAM. Terkini, saya bersama Dirjen HAM dan tim internal sedang menyusun peraturan turunan dari Perpres Stranas BHM terkait dengan mekanisme kerja gugus tugas nasional dan gugus tugas daerah BHM, tutur Yasona. Pada acara yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme atau UNDP ini, Menko Polhukam Mahfud MD turut hadir secara langsung untuk mengukuhkan gugus tugas nasional atau GTNBHAM. Proses pengukuhan dilakukan dengan penyematan PIN secara simbolis oleh Menko Polhukam kepada Menkumham selaku Ketua GTNBHAM, para pejabat tinggi negara, dan perwakilan Apindo, Kadin, serta HIPMI yang terlibat dalam GTNBHAM. Sejumlah tamu kehormatan diantaranya Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Charge d'Affaires European Union, dan Residen Representatif UNDP Indonesia mendampingi Menko Polhukam dalam proses penyematan PIN tersebut. Menko Polhukam menyatakan pengesahan Stranas BHM menunjukkan komitmen pemerintah di dalam mewujudkan penghormatan dan pelindungan HAM khususnya di dunia bisnis. Diyakininya, Stranas BHM ini juga dapat meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia di tingkat global. Karena itu setelah pengukuhan GTNBHAM hari ini, Kemenkumham diharapkan dapat segera mendorong pembentukan gugus tugas daerah atau GTDBHAM. Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan bisnis yang ramah hak asasi manusia di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, imbau Mahfud. Sementara itu, Dirjen HAM Dahana Putra mengungkapkan,
Kedepan pemerintah provinsi akan memiliki peran penting dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM di daerah. Pasalnya, GTDBHAM ini akan melibatkan pemerintah provinsi melalui organisasi perangkat daerah atau OPD. Sesuai dengan Perpres, dapat kami sampaikan gubernur lah yang nanti menjadi ketua sekaligus menetapkan keanggotaan GTDBHAM, kata Dahana, Deteksi Hukum dan HAM mengabarkan.